Hai semua, kembali lagi dengan channel saya Yuni Analita. Di video kali ini saya mau belanja bulanan seperti biasa. Setiap akhir bulan sehabis gajian, waktunya saya belanja bulanan. Dan sekarang saya mau ngambil jatah di dompet pintar atau dompet disiplin ya, untuk belanja bulanan yang sudah saya anggarkan setiap bulannya. Untuk belanjanya sendiri nggak cukup satu tempat ya. Kebetulan saya lagi pasar tradisional, sekalian beli bumbu-bumbu kayak bawang, cabai. Jadi saya juga pergi ke grosiran di pasar, karena di pasar ini nggak semuanya juga ada, jadi nanti harus ke minimarket juga. Kita ikutin terus ya sesi belanja saya. Dan sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Lanjut ke minimarket, karena di sini minyaknya lebih murah daripada di pasar tradisional. Ternyata harganya di atas 27.000 yang 2 liter, dan Pampers pun di sini masih tergolong paling murah. Jadi saya pergi ke dua tempat dan gak rugi juga sih berbelanja ke beberapa tempat. Sekalian cuci mata, walaupun gak beli semuanya yang dilihat atau dipengen, tapi minimal kan kita nyari yang termurah. Dan untuk minyak di sini ada yang 24.000, cuma di sini nggak 2 liter sih, 1,8, dan beli 3 pouch atau 2 pouch itu cukup untuk 1 bulan. Di sini saya nggak akan mereview semua harganya ya, karena tiap tempat itu beda-beda. Dan juga di sini yang saya beli tuh yang nggak ada di pasar tradisional, kayak tisu, Pampers, dan juga ada kayak jajanan anak-anak. Kalau di pasar tradisional kan nggak ada. Jadi di sini sekalian beli sosis, dan juga ya namanya anak-anak pasti selalu pengen jajan. Dan di sini mereka bebas memilih jajanan yang mereka mau. Dan seperti biasa belanja sesuai dengan kebutuhan yang sudah habis, dan juga di list apa aja yang kosong di rumah yang harus dibeli. Biarpun banyak yang pengen diambil karena ya tergiur juga dengan harga yang murah, cuma disesuaikan dengan kebutuhan. Syukur-syukur kalau budget bulanan ini masih ada sisa gitu ya. Jadi apa yang sudah dianggarkan berapa rupiahnya itu masih tersisa banyak. Karena kalau kita belanja apa yang kita lihat kita ambil, insya Allah uang 1 bulan itu jatahnya pasti habis, gak tersisa. Jadi anggaran belanja bulanan yang setiap saya masukkan ke pos belanja bulanan itu mencakup keseluruhan, misalkan beras, untuk Pampers, dan untuk susu. Saya sendiri nggak mau ribet juga untuk memisahkan misalkan satu-satu, Pampers dan juga susu beda lagi, beras beda lagi. Tapi saya masukkan semuanya ke anggaran belanja bulanan untuk 1 juta tuh, untuk mencakup semuanya. Dan apakah anggaran untuk belanja bulanan itu selalu habis? Alhamdulillah selama ini selalu tersisa, dan selalu saya buatkan videonya di pas hari gajian. Dan di video hari gajian saya selalu mereview sisa dari bulan sebelumnya. Teman-teman boleh cek di video saya di hari gajian. Lanjut ke belanjaan saya, dan ini untuk anak-anak bekal sekolah, yaitu sosis request dari mereka. Dan sekarang waktunya bayar, dan anak-anak selalu rempong kalau urusan jajan belanja di minimarket tuh, mereka selalu antusias. Suka diwanti-wanti untuk gak ngambil banyak-banyak. Tetap ya, anak di usia di bawah 6 tahun tuh masih belum ngerti apa yang kita kasih tahu. Jadi apa yang mereka mau tuh harus diikutin. Jadi saya masih memakluminya. Lanjut kita review hasil belanjaan untuk bulan Agustus. Dan untuk Pampers seperti biasa saya beli 2 bal atau 2 pak. Dan ini paling murah harganya, satu paknya tuh 55.000. Biasanya kalau di tempat lain tuh berkisar 60-an lebih malah. Dan di sini saya dapat yang paling murah 55.000. Dan ini mohon maaf, anabul aku tuh lagi pengen, gak tahu mungkin lagi nyari makanan atau lagi pengen main-main, jadi gangguin terus ya. Dan untuk minyak kelapa saya nyari yang paling murah.
dan ini paling murah 24.000, itu pun yang 1,8 liter. Tapi untuk 1 bulan sih cukup 2 pouch karena masih ada sisa 1 pouch. Jadi untuk di Sumatera Barat ini minyak tuh nggak ada yang murah. Yang murah ada cuma 1,8, dan untuk yang 2 liter maksudnya itu paling murah tuh 27.000. Malah di tempat lain ada yang sampai 30.000, 29.000, sekalipun itu di pasar tradisional. Makanya saya lari ke minimarket yang paling murah itu 24.000, selebihnya nggak ada yang 24.000. Dan untuk sabun cuci seperti biasa saya cari yang ada hadiahnya, selalu nyari yang ada hadiah, dan alhamdulillah tiap bulan tuh selalu dapat hadiah piring. Jadi koleksi piring tuh banyak banget dari hadiah-hadiah sabun, nggak mau rugi ya. Dan untuk gula pasir sendiri kalau di pasar tradisional itu 13.000, dan untuk di minimarket kadang 13.000, kadang 13.500. Makanya saya lari ke pasar tradisional karena rata-rata 13.000. Begitupun dengan susu kental manis Bendera yang coklat itu, kalau di pasar tradisional ada yang 15.000, tapi kalau minimarket udah 17.000. Jadi ada positif negatifnya ya antara pasar tradisional, maksudnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau pasar tradisional juga ada beberapa yang mahal, tapi di minimarket ada yang lebih murah dari pasar tradisional. Jadi ada keuntungannya juga kalau belanja tuh nggak cuma di satu tempat, karena untuk perbandingan harga, misalkan di pasar tradisional itu harga minyak lebih mahal banyak, kalau kita beli berapa pouch itu kan ya kurang lebih untungnya tuh atau kelebihannya bisa di atas 5.000, belum gula dan juga belum yang lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung semua, belanja di pasar tradisional yang lebih murah ada kelebihan uang lah ya. Sebelumnya juga kan kita hitung-hitung harga, misalkan yang paling murah di toko atau di minimarket, di pasar tradisional lebih mahal ya. Di situ juga sama, masih ada kelebihan. Jadi disitulah menyiasati yang namanya belanja hemat, cari yang paling murah dan belanja nggak sedikit. Tapi kalau belanja sedikit kita di beberapa tempat ya agak rugi juga sih ya, karena harus bayar parkir. Cuma kalau kita belanjanya banyak di tempat lain itu masih ada kelebihan uang yang nggak sedikit, jadi nggak rugi juga kalau ke beberapa tempat. Dan untuk beras ini saya dapat yang paling murah 125.000, di tempat lain 135.000. Lumayan kan ya lebihnya kalau kita nyari yang paling murah. Banyak kan tuh 130, jadi saya cari yang paling murah. Begitulah cara saya menyiasati belanja bulanan hemat. Jadi cari tempat yang paling murah di antara tempat yang lain. Walaupun harus ke beberapa tempat, tapi kalau kita belanjanya nggak sedikit-sedikit, nggak ada ruginya. Tapi kalau kita belanja sedikit-sedikit beberapa tempat, capek tenaga dan juga untungnya nggak berapa, maksudnya lebihnya juga sedikit. Tapi kalau kita belanjanya banyak, otomatis kelebihannya pun banyak. Jadi nggak ada ruginya kalau sebelum belanja kita cari yang paling murah dulu, dan disitulah kita bisa jadi langganan bulanan seterusnya. Nah, itulah review belanja bulanan saya untuk bulan Agustus. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.